Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 3 Juli 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu dan mendengarkannya, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami masing-masing. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Jennifer Avery. Silahkan, Saudari Jenny. Selamat pagi dan happy Sabat. Ruang kita pada pagi hari ini berjudul untuk mempercayai Dia. Ayat inti kita terdapat dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-25 berbunyi demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Tuhan menghendaki agar engkau memiliki keberanian yang baik. Jadilah kuat. Setan sedang bekerja pada segala sisi untuk menghancurkan iman dan membuat orang tidak bahagia. Kalau engkau tidak berpengalaman dalam melihat siasat-siasat setan, keselamatanmu satu-satunya ialah di dalam doa. Bukakanlah semua rahasia hati kepada penyelidikan mata yang tidak terbatas itu, dan mohonlah pada Allah untuk menjadikan engkau suci dan kuat, dan memperlengkapi engkau dengan sempurna untuk peperangan hidup yang besar itu. Iman bertumbuh oleh pergumulan dengan kebimbangan, kebajikan, mengumpulkan kekuatan oleh perlawanan terhadap penggodaan. Segala berkat dianugerahkan pada orang-orang yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Yesus memanggil mereka kepada dirinya bukan hanya untuk menyegarkan kita dengan anugerah dan hadiratnya untuk beberapa jam, lalu kemudian menyuruh kita pergi dari terangnya untuk berjalan terpisah dari Dia dalam kesedihan dan kemurungan. Tidak. Ia memberitahukan kepada kita bahwa kita harus tinggal dengan Dia dan Dia dengan kita. Di mana saja pekerjaannya harus dilakukan, Ia ada di sana, lemah lembut, penuh kasih dan belas kasihan. Ia telah menyediakan bagimu dan bagiku suatu tempat kediaman kekal dalam dirinya. Ia adalah pelindungan kita. Pengalaman kita haruslah bertambah luas dan bertambah dalam. Yesus telah membukakan segala kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terkatakan. Bicarakanlah tentang keberanian, berbicaralah tentang iman dan tentang pengharapan. Hai saudara dan saudariku dalam Tuhan, tetapkanlah hatimu. Oh, betapa sedikit kita mengetahui apa yang ada di hadapan kita. Kita akan menyerahkan segenap diri kita kepada Yesus untuk menjadi milik-Nya seluruhnya. Lalu kemudian berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi ya Allah. Engkau memiliki kasih yang lemah lembut dan belas kasihan Juru Selamat-Mu. Pandanglah selalu kepadanya. Percayalah selalu kepadanya dan jangan meragukan kasih-Nya. Ia mengetahui semua kelemahan kita dan apa yang kita perlukan. Ia akan memberikan kepada kita anugerah cukup untuk hari kita. Hanya pandanglah senantiasa kepada Yesus dan jadilah memiliki
keteguhan hati yang baik. Dalam iman sejati ada kegembiraan, prinsip yang teguh yang tidak dapat dilemahkan baik waktu santai maupun kerja berat. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Jenny. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 198 paragraf 3 yang berbunyi, segala berkat dianugerahkan pada orang-orang yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus Kristus. Kalimat ini penting untuk kita ingat. Dikatakan segala berkat, bukan sebagian berkat, tetapi seluruh berkat dikaruniakan kepada mereka yang mempunyai hubungan yang hidup dengan Yesus. Dalam bahasa Inggris, Nyonya White tuliskan hubungan vital atau hubungan sangat penting. Artinya, kita perlu pahami dengan baik apa maknanya dari mempunyai hubungan yang hidup atau hubungan yang vital dengan Yesus ini. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Southern Work halaman 52 paragraf 1 yang berkata, dalam perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, Yesus menunjukkan hubungan vital yang harus ada antara dirinya dan para pengikutnya. Inilah makna dari hubungan hidup atau hubungan vital dengan Yesus. Nah, apakah yang kita terima saat kita terhubung dengan Yesus? Kalimat ini dikutip dari The Review and Herald, Januari 14 tahun 1896, paragraf 3. Mari kita baca paragraf 4 yang berkata, sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari pokoknya, demikian pula orang yang percaya kepada Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus. Getah pokok itu melambangkan kehidupan, sebab memang ranting-ranting dapat hidup dengan menerima getah dari pokoknya. Bila ranting terputus dari pokok, maka tidak ada getah lagi yang mengalir ke ranting tersebut, dan akhirnya ranting itu mati, kering, dan siap untuk dibakar. Itulah sebabnya ilustrasi ini Yesus jadikan gambaran penjelasan tentang hubungan dirinya dengan para murid-muridnya. Yesus adalah sang pokok anggur yang benar dan murid-muridnya adalah ranting-rantingnya. Jika murid-murid mau hidup, mereka harus terhubung dengan Yesus dan menerima getah dari Yesus, yaitu hidupnya Yesus itu sendiri. Nah, apakah hidup Yesus itu? Kita baca dalam Christian Service halaman 254 paragraf 4 yang menyatakan, pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Jelas sekali bahwa roh itu adalah sama dengan hidup, yaitu hidupnya Yesus. Sebab memang di dalam Alkitab, roh itu adalah hidup. Yohanes 6 ayat 63. Dari mana kalimat ini dikutip? Kalimat ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman. Mari kita lihat penjelasan selanjutnya tentang hidup Kristus ini. Kerinduan Segala Zaman, buku kedua halaman 458 paragraf 2 yang menjelaskan, hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Hanyalah mereka yang diajar Allah dengan jalan demikian, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam batin, dan yang dalam hidupnya kehidupan Kristus ditunjukkan, akan berdiri sebagai orang-orang yang mewakili untuk melayani guna kepentingan jemaat. Dengan menerima roh, kita menerima hidup Kristus. Karenanya tidak heran, mereka yang memiliki pekerjaan roh di dalam hidupnya, maka kehidupan Yesus dinyatakan atau diwujudkan. Sebab roh tersebut adalah hidupnya Yesus. Itu sebabnya Nyonya White menggunakan kata ganti benda dan bukan kata ganti orang dalam kutipan ini. Dan bila kita menerima hidup Yesus, itulah pengharapan kemuliaan atau kehidupan kekal. Roh Nubuat menyatakan dalam Maranatha halaman 302 paragraf 6 yang berkata, kita menjadi bagian dari kehidupan Kristus yang adalah kekal. Kita memperoleh keabadian dari Allah dengan menerima hidup Kristus. Karena di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan secara jasmaniah. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan kita dapat memiliki keabadian Allah atau kehidupan kekal dengan menerima hidupnya Yesus. Sebab Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dan jika kita menerima kehidupan kekal dalam Yesus, itu sama dengan menerima segalanya. Sebab segala sesuatu Bapa telah serahkan kepada Yesus. Inilah pentingnya kita memiliki hubungan vital dengan Yesus, yaitu dengan menerima hidupnya yang adalah rohnya, roh Kristus. Dan barang siapa memiliki roh Kristus, dia adalah milik Kristus. Itulah sebabnya renungan hari ini menasihatkan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 198 paragraf 3 yang berbunyi, pandanglah selalu kepadanya, percayalah selalu kepadanya, dan janganlah meragukan kasih-Nya. Siapakah-Nya di sini? Yesus Kristus. Pandanglah selalu dan percayalah selalu hanya kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Dan miliki hubungan yang vital, hubungan yang hidup dengan Yesus, melalui menerima rohnya, yaitu roh Kristus, terus-menerus dalam kehidupan kita. Maka pengharapan kemuliaan menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Kami harus memiliki hubungan vital dengan Yesus, terhubung dengannya, agar menerima hidup dari dirinya, yang adalah rohnya, roh Kristus. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami ya Tuhan, karena banyak umat Allah yang dikelabui bahwa roh itu bukan Yesus. Namun puji Tuhan melalui kebenaran hari ini, roh itu adalah rohnya Yesus, karena itulah hidupnya yang penting bagi kami, agar kami boleh menerima kehidupan kekal. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.